Selamat berjumpa kembali dengan saya Puji Astuti. Masih membahas pertanyaan demi pertanyaan dari teman-teman semua untuk program prakerja dalam kelas membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidik. Bagi teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan seputar materi kita ini ataupun seputar di luar materi, boleh ya, asalkan masih berhubungan dengan dunia pendidikan. Teman-teman bisa mengikuti saya di grup Telegram yang nanti linknya ada di bio YouTube. Kemudian bisa teman-teman juga mengajukan pertanyaan di video YouTube ya, di kolom komentarnya. Pertanyaannya apa saja, asalkan sopan dan jelas ya. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan pertama, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang ada di balik layar yang masih konsisten memberikan dukungan ya, memberikan fasilitas sehingga video demi video dapat terrealisasikan. Dan juga terima kasih sekali kepada teman-teman yang masih mengikuti kelas saya sampai detik ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan juga. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa untuk mendapatkan sertifikat pelatihan, teman-teman harus mengikuti kelas yang sudah teman-teman pilih dari awal sampai akhir. Karena sertifikat pelatihan akan keluar di akhir ya. Jadi akhir pelatihan baru nanti akan mendapatkan sertifikat. Jadi jangan berhenti di tengah jalan ya. Karena sayang kalau berhenti di tengah jalan nanti teman-teman sudah mengikuti kelas ternyata tidak dapat sertifikat, seperti itu. Oke, pertanyaan pertama datangnya dari Saudara Dimas, bagaimana strategi pemasaran jasa pendidikan di era modern? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, di era modern yang sudah dipengaruhi oleh kencangnya arus globalisasi, membuat kita menyadari bahwa adanya perubahan yang signifikan di segala aspek kehidupan, termasuk di dalam bidang pendidikan, di mana sekarang dapat kita lihat sendiri bahwa lembaga-lembaga pendidikan pun kini melakukan pemasaran dalam kegiatan pelaksanaannya. Pendidikan selama ini identik dengan lembaga yang biasanya dinaungi oleh pemerintah dan bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan semata, mulai dari jenjang TK sampai dengan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang memberikan jasa berupa pemberian ilmu yang hasilnya tentu saja tidak kasat mata atau tidak kita lihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak instansi pendidikan yang muncul dengan berbagai inovasi. Inovasi-inovasi ini adalah inovasi yang semakin maju dan juga modern. Hal ini membuat beberapa pihak merasa bahwa bidang pendidikan pun merupakan hal yang pas untuk dijadikan sebagai bisnis dengan untung yang menjanjikan. Faktor pendorong lainnya adalah karena masyarakat luas juga sudah menyadari tentang pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, semakin banyak lembaga pendidikan yang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dengan memasarkan jasa pendidikan mereka melalui cara-cara yang beragam serta berbeda-beda ya, inovatif lah gitu ya. Pemasaran jasa pendidikan adalah kegiatan promosi yang menginformasikan dan memperlihatkan produk serta jasa yang kita miliki kepada calon konsumen.
Pemasaran jasa pendidikan tersebut dilakukan oleh manajemen pemasaran yang bertujuan untuk menarik calon siswa agar belajar di lembaga pendidikan yang kita miliki ini. Nah, proses sosial yang sekaligus manajerial ini, ya maksudnya adalah pemasaran jasa pendidikan ini, dilakukan dengan cara membentuk atau membuat strategi jitu yang dirasa ampuh dalam menarik minat para calon konsumennya. Calon konsumen di sini tentu saja adalah calon-calon peserta didik. Hal tersebut dapat kita lihat biasanya saat musim penerimaan peserta didik baru. Banyak wakil dari suatu instansi pendidikan yang datang ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan sekolahnya. Contohnya, pihak marketing SMA swasta yang di satu tempat mendatangi SMP untuk melakukan promosi yang menunjukkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sekolah SMA tersebut. Mulai dari menginformasikan tentang gedung sekolah, fasilitas yang dimiliki, guru dengan kredibilitas yang tinggi dan dapat dipercaya, serta keuntungan-keuntungan yang akan didapat apabila calon siswa bersekolah di instansi pendidikan tersebut. Hal ini merupakan pemasaran jasa pendidikan yang memang sudah lumrah terjadi di sekitar kita. Nah, kegiatan pemasaran jasa pendidikan tentu saja bukan kegiatan yang sepele. Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan strategi yang jitu, strategi yang matang, serta sesuai dengan pangsa pasarnya atau target pasarannya. Kemampuan sosial yang baik dengan keunggulan dan kelebihan yang dimiliki suatu instansi pendidikan membangun citra positif yang memiliki efek di hati para calon konsumen agar mampu menggunakan jasa pendidikan kita dengan cara komunikasi yang personal. Hal yang harus kita hindari dalam melakukan kegiatan pemasaran jasa pendidikan adalah terlalu berlebihan dalam membuat janji-janji. Biasanya orang malah akan skeptis dan kurang percaya dengan jasa pendidikan kita apabila kita terlalu berlebihan dalam memberikan janji-janji atau kita memberikan jaminan, meskipun memang kenyataannya kita bisa memberikan jaminan itu, namun tidak perlu kita sampaikan secara berlebihan di awal-awal atau pada saat proses pemasarannya. Strategi lainnya dalam melakukan pemasaran jasa pendidikan adalah kita harus menerapkan kompetensi khusus yang merupakan tindakan yang menunjukkan kelebihan kita yang lebih baik daripada pesaing. Lalu yang harus ditetapkan selanjutnya adalah persaingan yang menguntungkan atau yang memiliki arti, yaitu bahwa kita sebagai suatu instansi pendidikan harus mengembangkan suatu kegiatan agar kita lebih unggul daripada pesaing atau kompetitor kita. Pemasaran jasa pendidikan biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang belum memiliki nama dalam tanda kutip. Nah, pemasaran tersebut dilakukan untuk memperoleh pelanggan yang mau menggunakan jasa pendidikan kita. Karena suatu lembaga tidak akan berarti apa-apa jika tidak memiliki orang yang menikmati jasanya. Tetapi bukan berarti sekolah-sekolah besar yang sudah dikenal luas oleh masyarakat tidak melakukan pemasaran jasa pendidikan. Justru agar tidak tertinggal di era modern yang persaingannya sangat ketat ini, lembaga pendidikan besar pun harus tetap berinovasi. Agar apa? Agar tidak ditinggalkan oleh pengguna jasa mereka.
Di era modern ini, pemasaran jasa pendidikan dapat memanfaatkan teknologi modern yang biasa digunakan oleh banyak orang. Contoh pemasaran jasa pendidikan dapat melakukan promosi melalui media sosial yang saat ini digandrungi oleh anak-anak muda. Meletakkan iklan di internet memudahkan kegiatan pemasaran jasa pendidikan karena lebih efisien dan tentu saja lebih mudah. Bisa kita lakukan melalui YouTube, Instagram, Facebook, atau Twitter. Namun, yang kurang dari kegiatan pemasaran melalui internet adalah kurangnya kontak sosial secara langsung dengan calon konsumen. Yang perlu kita lakukan adalah aktif dan konsisten di media sosial yang kita gunakan. Harus selalu siaga apabila ada calon konsumen yang bertanya-tanya mengenai jasa pendidikan yang kita tawarkan agar memiliki efek yang sama dengan promosi secara langsung. Jadi, apabila kita sudah menaruh atau memasang iklan di media sosial milik kita, kita harus lebih aktif dalam memberikan penjelasan-penjelasan melalui pertanyaan dari konsumen-konsumen kita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa pendidikan merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh semua instansi pendidikan, dimulai dari jenjang TK atau PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Oke, itu tadi penjelasan dari pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana strategi pemasaran jasa pendidikan di era modern. Yang harus teman-teman perhatikan bahwa hakikat lembaga pendidikan sebagai penyedia jasa pendidikan adalah untuk memberikan layanan yang baik kepada pengguna jasa pendidikan. Tujuan dari marketing atau pemasaran adalah memberikan informasi tentang keunggulan dari layanan dan fasilitas suatu lembaga pendidikan kepada calon pengguna jasa pendidikan agar tertarik untuk menggunakan jasa pendidikan tersebut. Berbagai macam jenis pemasaran atau gabungan atau marketing mix adalah strategi pemasaran yang diasosiasikan dengan jasa, sehingga umum digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai strategi pemasaran di bidang jasa pendidikan untuk merespon persaingan dalam dunia pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dengan menarik kesimpulan. Nah, hal ini ditujukan dengan komponen strategi pemasaran yang dijalankan, yaitu ada produk, kemudian harga, lokasi atau tempat, kemudian promosinya, orang, bukti fisik atau testimoni, prosesnya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan minat siswa baru diantaranya dikarenakan memiliki program unggulan sebagai produk seperti program unggulan misalkan ya ada program unggulan matematika, kemudian ada pembahasan literasi, kemudian sekolah ramah ya, sekolah ramah guru, ramah anak gitu ya, guru dan karyawan yang berkualitas dan berwawasan luas, atau biaya terjangkau, fasilitas yang menunjang pembelajaran, bisa juga ya lokasi yang strategis, itu juga termasuk ke dalam faktor-faktor penunjang. Sedangkan faktor yang menghambat dalam pemasaran jasa pendidikan
Antara lain adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program unggulan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan kita. Pelaksanaan pemasaran jasa pendidikan berdampak positif. Hal ini tentu dapat kita lihat apabila semakin meningkatnya minat dari para calon siswa. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana mendirikan lembaga kursus secara legal? Oke, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga-lembaga kursus termasuk di dalamnya adalah bimbingan belajar telah banyak membantu masyarakat umum dalam menambah ilmu dan keterampilan. Keberadaan bimbingan belajar menjadi angin segar bagi orang-orang yang terkendala masalah finansial tetapi ingin terus belajar. Dikarenakan waktu pelatihan dan biayanya lebih terjangkau dari pendidikan formal, lembaga pelatihan atau kursus tidak hanya dapat ditemukan di kota besar saja, melainkan juga sudah merambah ke berbagai pelosok. Cukup banyak jenis kursus yang ditawarkan, mulai dari pelatihan komputer, matematika, bahasa Inggris, menjahit, menyetir, hingga servis-servis. Ilmu yang didapat selama kursus bukan hanya memudahkan seseorang mendapatkan pekerjaan, melainkan juga dapat melancarkan karir dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Nah, cara mendirikan lembaga kursus dan pelatihan secara legal, bagaimana sih caranya? Tingginya antusiasme masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan secara tidak langsung telah mendorong sejumlah pebisnis mendirikan lembaga serupa. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan atau bagaimana tata caranya? Di sini saya akan menjelaskan, dan literasi yang saya dapatkan ini saya ambil dari beberapa rangkuman artikel yang sudah saya baca, juga dari pengalaman saya pribadi. Yang pertama, membentuk badan usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Pasal 2, pendirian lembaga pendidikan non-formal dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau badan hukum seperti yayasan atau perseroan terbatas. Pada dasarnya, untuk membentuk lembaga pendidikan atau pelatihan tidak diwajibkan memilih bentuk badan usaha tertentu. Namun, bagi Anda yang mendirikan lembaga pelatihan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, disarankan untuk membentuk PT. Hal tersebut dilakukan agar harta pribadi tetap aman. Jadi, langkah yang pertama adalah teman-teman perlu membentuk wadah yang sesuai dalam menjalankan lembaga kursus atau lembaga bimbingan belajar milik teman-teman. Dari segi hukum, sudah diatur di dalam pasal 2 mengenai satuan LPNF atau Lembaga Pendidikan Non-Formal yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal. Di dalam pasal 2 tersebut sudah diatur bahwa satuan lembaga pendidikan non-formal dapat didirikan oleh orang perseorangan, oleh kelompok, dan atau oleh badan hukum. Jadi di sini saya ingatkan bahwa bimbingan belajar itu termasuk ke dalam satuan pendidikan non-formal. Nah, sebaiknya Anda menyesuaikan kebutuhan dari lembaga pendidikan non-formal itu sendiri. Meski demikian, pilihan badan hukum bisa jadi lebih menguntungkan Anda
Bentuk badan hukum di Indonesia sendiri saat ini ada 3, yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Badan hukum yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah perseroan terbatas atau PT dan yayasan. PT berorientasi pada full profit dan yayasan meskipun dimungkinkan untuk mencari penghasilan dengan batasan dan persyaratan tertentu, tapi tidak dikhususkan hanya untuk mengejar profit. Jika satuan LPNF ini Anda dirikan fokusnya untuk mencari keuntungan atau profit oriented, ada baiknya jika kalian mendirikan perseroan terbatas atau PT. Dalam mendirikan badan hukum perseroan terbatas atau PT ataupun yayasan juga bisa memberikan nilai lebih pada kredibilitas lembaga kursus yang Anda dirikan. Yang jelas, dengan memiliki badan hukum akan ada pemisahan yang jelas antara urusan perusahaan dengan urusan pribadi. Anda dapat dengan mudah membuat rekening atas nama perusahaan atau yayasan yang cash flow-nya terpisah dengan keuangan pribadi atau keuangan keluarga. Hal ini dianggap penting karena mitra bisnis Anda pasti menginginkan hubungan bisnis to bisnis yang transparan dan lebih profesional. Apabila Anda memilih opsi mendirikan PT untuk lembaga kursus yang akan didirikan, salah satu keuntungannya adalah karena status badan hukum, maka ada pemisahan yang jelas antara harta kekayaan pribadi dan tanggung jawab hukum pribadi dari pemegang saham dengan harta kekayaan perusahaan dan tanggung jawab hukum dari perusahaan. Dari segi hukum, ada di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Penjelasan dari pasal 3 ayat 1 UU PT ini menegaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas saham yang dimilikinya dalam PT dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tentu Anda tahu bahwa dalam PT, modal dibagi-bagi dalam presentasi saham. Ketika seseorang pemegang saham menyetorkan pada PT sejumlah uang sebesar nilai saham yang dimilikinya dalam PT tersebut, artinya pemegang saham tersebut sudah melepaskan hak kepemilikannya atas uang tersebut sehingga kepemilikannya beralih ke tangan PT. Dengan merujuk pasal 3 ayat 1 UU PT dan penjelasannya, jika PT mengalami kerugian, maka harta pribadi Anda selaku pemegang saham tetap aman karena tanggung jawab pemegang saham hanya sampai porsi saham yang dimiliki. Keuntungan lainnya, karena pemakaian nama PT tidak bisa sembarangan dan harus terlebih dulu disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terakhir, tidak ada batasan jangka waktu berdirinya sebuah PT. Selama PT itu masih berjalan dan belum dilikuidasi, maka PT itu dapat terus beroperasional. Terlepas jika pemegang saham atau manajemen sebelumnya sudah ada pergantian, berhenti atau meninggal dunia, untuk sebuah lembaga pendidikan menjadi lembaga yang sustain tentu menjadi nilai lebih. Nah, selanjutnya syarat dan prosedur mendirikan PT. Namun di sini saya akan memberikannya secara ringkas. Jadi yang pertama adalah tentu saja kita harus memahami dulu apa tujuan dari kita mendirikan PT itu.
Dan yang kedua, jika kita mendirikan badan hukum PT untuk lembaga kursus, maka ada baiknya Anda juga mengurus dokumen legalitas terkait seperti surat keterangan domisili usaha atau perusahaan dari kelurahan dan atau dari kecamatan setempat. Kemudian ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak badan, izin pendirian satuan PNF atau pelatihan non formal, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketiga, penuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk memperoleh izin pendirian satuan lembaga pendidikan non formal. Nama izin ini bisa berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Misalnya, izin pendirian satuan lembaga pendidikan non-formal yang berupa PKBM di wilayah DKI Jakarta disebut sebagai izin operasional pusat kegiatan belajar mengajar dan akan berbeda di berbagai daerah. Nah, syarat administratif lembaga pendidikan non-formal antara lain yang pertama, identitas pendiri satuan lembaga pendidikan non-formal yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, NPWP, dan kartu keluarga atau KK. Yang kedua, akta pendirian badan hukum dan surat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, susunan serta rincian tugas dari masing-masing pengurus, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang keempat, surat keterangan domisili dari kelurahan dan atau kecamatan setempat. Yang kelima, jika berbentuk badan hukum, Anda juga bisa melampirkan NPWP badan dari PT Anda. Yang keenam, keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat yang akan menjadi tempat pembelajaran minimal selama 3 tahun. Dokumen yang menerangkan kepemilikan ini berupa sertifikat kepemilikan, izin mendirikan bangunan atau IMB, peta lokasi atau denah ruangan, perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan jika menyewa, dan undang-undang gangguan atau UUG atau HO. Lahan dari lokasi tempat kegiatan belajar mengajar ini setidaknya 100 meter persegi untuk tempat pembelajaran ini. Nah, Anda perlu menyiapkan setidaknya 3 ruangan yang peruntukannya masing-masing untuk ruang kelas, ruang tenaga pendidik atau guru, dan ruang administrasi tata usaha dengan rasio masing-masing 6 x 6 meter persegi. Akan lebih baik juga jika Anda bisa menyediakan ruang lainnya seperti ruang perpustakaan, ruang ibadah, dan ruang toilet. Yang ketujuh, dokumen rencana pengembangan satuan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Dokumen ini merupakan rencana kurikulum pendidikan yang akan dijalankan oleh satuan pendidikan non-formal tersebut. Yang kedelapan, dokumen terkait antara lain seperti fotokopi ijazah pimpinan yang sudah dilegalisir jika ingin mendirikan PKBM. Seluruh persyaratan administratif dan teknik tadi sebagai pendiri satuan lembaga pendidikan non-formal kita serahkan saat mengajukan surat permohonan pendirian satuan pendidikan non-formal kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota setempat. Setelah itu, Anda perlu menunggu sekitar 30 hari kerja untuk verifikasi dan pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan yang telah diajukan. Jika permohonan Anda diterima, Anda akan memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non-formal sebagai legalitas bagi operasional satuan lembaga pendidikan non-formal Anda. Saat Anda memperoleh izin pendirian satuan lembaga non-formal, Anda juga akan memperoleh nomor induk satuan pendidikan non-formal. Keempat, jika Anda mendirikan satuan lembaga pendidikan non-formal berupa lembaga kursus dan pelatihan atau LKP, Anda perlu memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang standar sarana dan prasarana
lembaga kursus dan pelatihan. Dalam Permendikbud 127/2014 ini diatur standar sarana dan prasarana bagi lembaga kursus dan pelatihan yang meliputi satuan pendidikan dan pembelajaran, ruangan untuk tempat pembelajaran, ruangan penunjang, fasilitas media penunjang pembelajaran seperti alamat peraga dan simulasi, serta kantor dan kelengkapan kantor seperti meja, kursi, komputer, dan lemari. Sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan ini berlaku bagi 10 jenis keterampilan apa saja. Yang pertama, mekanik sepeda motor. Yang kedua, mengemudi kendaraan bermotor. Yang ketiga, tata boga. Yang keempat, tata busana atau menjahit. Yang kelima, tata kecantikan kulit. Yang keenam, tata kecantikan rambut. Ketujuh, tata rias pengantin. Kedelapan, perhotelan. 9, babysitter. Dan yang ke-10 adalah spa. Sebagai tambahan, pembimbing dan pengelola lembaga kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar pembimbing dan pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang berlaku secara nasional. Detail standar kualifikasi dimaksud dapat dilihat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang standar pembimbing pada kursus dan pelatihan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang standar pengelola kursus. LPNF juga memerlukan adanya akreditasi sesuai pasal 86 junto pasal 87 ayat 1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adanya akreditasi ini bertujuan sebagai upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dilakukan melalui penilaian atau asesmen yang objektif, transparan, dan berkelanjutan atas kelayakan suatu program dan satuan LPNF. Akreditasi untuk LPNF dilakukan di bawah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal. Untuk mendapatkan akreditasi, Anda perlu mengajukan proposal permohonan akreditasi yang ditujukan kepada Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal, kemudian mengisi formulir yang disediakan, dan melampirkan dokumen persyaratan antara lain akte pendirian dan surat pengesahan badan hukum, izin pendirian satuan pendidikan non-formal, dan dokumen 8 standar. Nah, ke-8 standar yang dimaksud meliputi yang pertama, standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran lengkap dengan dokumen penetapannya. Yang kedua, standar isi meliputi antara lain fotokopi jenis program pendidikan yang diselenggarakan, kurikulum terbaru yang dibuat satuan lembaga pendidikan non-formal, fotokopi pedoman pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, serta fotokopi perbandingan jumlah jam belajar untuk tiap program pendidikan. Kemudian yang ketiga, standar proses meliputi silabus, RPP atau rencana pembelajaran, setiap mata pelajaran yang dibuat dan ditandatangani pendidik serta diketahui pimpinan satuan lembaga pendidikan non-formal tersebut, daftar hadir peserta didik dan daftar hadir pendidik. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan meliputi daftar tenaga pendidik dan daftar tenaga kependidikan, termasuk CV, ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan lainnya, dan surat pengangkatan yang bersangkutan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana meliputi daftar dan foto jenis sarana pada seluruh ruangan, daftar dan foto jenis peralatan belajar, daftar dan foto jenis bahan ajar, bukti status kepemilikan gedung, daftar jenis prasarana lembaga, dan bukti prasarana listrik. Yang keenam, standar pengelolaan meliputi antara lain portfolio pimpinan satuan lembaga pendidikan non-formal, ada CV, ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, dan sertifikat pelatihan lainnya. Dokumen visi misi dan tujuan serta sosialisasinya, fotokopi rencana kerja 5 tahun ke depan,
Bukti legalitas dari satuan lembaga pendidikan non-formal tersebut antara lain ada akte, surat pengesahan badan hukum, dan NPWP badan. Kemudian foto papan nama, fotokopi rekening bank dari lembaga pendidikan non-formal, dokumen uraian tugas pengurus, bukti kerjasama dengan pihak mitra, jadwal kegiatan rutin, berkas laporan tahunan untuk setiap program layanan, dan daftar peserta didik per program layanan. Yang ketujuh, standar pembiayaan meliputi bukti rencana pengembangan pendanaan, CV staf administrasi keuangan, fotokopi jenis dokumen administrasi keuangan antara lain ada rekening bank, buku kas harian, dan dokumen keuangan lainnya, serta fotokopi laporan keuangan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan meliputi antara lain panduan penilaian, soal mata pelajaran atau materi tugas peserta didik, dokumen nilai hasil belajar, daftar kelulusan, serta fotokopi tanda penghargaan yang diperoleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik di tingkat internasional, regional, nasional, ataupun lokal. Nah, masa berlaku status akreditasi setiap tahun lembaga pendidikan non-formal adalah 5 tahun. Setelah itu, Anda dapat mengajukan permohonan kembali untuk diakreditasi atau reakreditasi. Permohonan reakreditasi diajukan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku status akreditasi dari status lembaga pendidikan non-formal Anda. Jika hingga 3 bulan sejak berakhirnya masa status akreditasi tersebut Anda belum juga mengajukan permohonan reakreditasi, maka status akreditasi tersebut dinyatakan berakhir. Nah, itu tadi bagaimana cara mendirikan lembaga kursus secara legal. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat rencana mendirikan usaha bimbingan belajar. Seperti kita sadari, kita hidup di dunia di mana masa depan tidak pasti. Diiringi dengan perkembangan zaman yang mengglobalisasi, membuat persaingan menjadi semakin ketat untuk mendapatkan suatu kemapanan. Itulah sebabnya pendidikan formal maupun non-formal sangatlah diperlukan, karena pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, hampir setiap tahunnya sekolah menaikkan standar ketuntasan minimal. Akan tetapi, jam belajar yang diberikan tidak bertambah. Hal itulah yang dapat membuat para pelajar harus berusaha lebih keras lagi agar dapat mencapai targetnya. Oleh karena itu, pendidikan di luar sekolah juga memiliki peranan yang tidak kalah penting, seperti bimbingan belajar atau yang biasa kita sebut dengan bimbel. Bimbingan belajar di luar sekolah ini dapat membantu dalam meningkatkan atau memaksimalkan potensi anak dalam prestasi belajarnya di sekolah. Pentingnya wirausaha di bidang pendidikan dapat membantu pelajar dari semua latar belakang sosial ekonomi untuk berpikir di luar kotak, dapat mengembangkan bakat atau keterampilan, menciptakan peluang, menanamkan kepercayaan diri, dan merangsang ekonomi. Salah satu bisnis dalam pendidikan adalah dengan mendirikan bimbingan belajar. Nah, langkah-langkah apa yang harus ditempuh dalam membuat rencana mendirikan usaha bimbingan belajar? Yang pertama adalah melakukan survei. Lakukan survei tentang keberadaan usaha bimbingan belajar lain agar Anda bisa mengetahui peluang dan kekurangan yang dimiliki oleh tempat bimbingan lain, serta keunggulannya yang nantinya dapat Anda jadikan referensi dan modifikasi, serta tidak melakukan kelemahan yang dilakukan.
Anda bisa meminta brosur kepada tempat bimbingan tersebut atau bertanya informasi kepada orang-orang yang sudah pernah belajar di sana. Setelah melakukan hal ini, Anda menjadi dibukakan akan konsep dan rencana yang berbeda dari lainnya. Visi dan misi juga harus jelas, sehingga mendapatkan peluang menguntungkan dan menarik perhatian banyak orang. Survei lokasi dilakukan dengan memilih lokasi yang ideal, dekat dengan sekolah atau paling tidak cukup strategis sebagai tempat yang akan dilihat para keluarga dan dijadikan tempat bagi para orang tua untuk memasukkan anak mereka. Usahakan tidak memilih area yang sepi atau terkenal rawan kejahatan atau kecelakaan, karena akan membuat orang tua segan memilih tempat Anda untuk anak mereka. Nah, yang kedua, membuat konsep bisnis yang jelas. Pastikan Anda sudah membuat konsep yang jelas tentang usaha bimbingan belajar Anda, seperti pelajaran apa saja yang akan diajarkan, batasan usia yang Anda terima, misalnya apakah Anda menerima semua kelas siswa SD atau Anda batasi hanya dari kelas 3 SD ke atas saja, jadwal dan sebagainya. Nah, yang ketiga, merencanakan atau membuat rancangan keuangan. Untuk memulai bisnis kecil memang tidak dibutuhkan banyak uang. Namun tentu saja tetap dibutuhkan investasi awal yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran sebelum menghasilkan keuntungan. Maka penting untuk membuat perencanaan keuangan, termasuk memperkirakan apa saja kebutuhan serta pengeluaran selama 1 tahun ke depan, mulai dari biaya sewa, pemasaran, produksi, gaji karyawan, stok barang, atau lain sebagainya. Setelah memiliki perhitungan kasar, maka Anda bisa memikirkan sejumlah cara untuk mendanai bisnis kecil Anda, termasuk melalui pembiayaan, pinjaman usaha kecil atau kredit usaha rakyat, hibah usaha kecil, yaitu menggunakan modal sesedikit mungkin atau seminimal mungkin untuk memulai bisnis. Yang keempat, menentukan nama usaha atau brand. Nama usaha atau brand yang dipilih memiliki peranan yang penting dalam setiap aspek bisnis. Pastikan Anda memikirkan semua implikasi potensial ketika memilih nama usaha atau brand. Setelah itu, periksa merek dagangnya. Dan Anda bisa juga untuk mendaftarkan nama usaha tersebut. Anda juga bisa segera membuat website agar usaha tersebut juga dikenal secara online. Ada baiknya Anda juga merancang satu keunggulan spesial ketika memulai usaha bimbingan belajar. Satu keunggulan yang bisa membuat tempat usaha Anda menonjol. Misalnya metode khusus pengerjaan soal-soal atau sistem pengajaran yang unik. Jadi ada baiknya Anda berkonsultasi dengan seseorang yang sudah pernah atau sedang berkecimpung di dunia pendidikan. Yang kelima, merekrut karyawan atau membentuk tim. Karyawan yang dibutuhkan adalah tentu saja karyawan yang berdedikasi, jujur, profesional, dan sanggup memenuhi ekspektasi Anda. Paling penting, merekrut karyawan terutama di bagian administrasi yang akan mencatat berbagai hal yang ada di dalam bisnis Anda, baik dalam hal stok barang, keuangan, pemasaran, dan lainnya. Yang keenam, melakukan promosi. Promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan meyakinkan konsumen akan manfaat produk yang dihasilkan.
Kegiatan promosi yang dapat dilakukan adalah dengan cara advertising melalui media televisi, radio, surat kabar, media sosial, dan lain-lain. Jika Anda memiliki minat untuk membuka usaha bimbingan belajar, tidak ada salahnya untuk belajar dari berbagai sumber. Selain itu, selalu rajin melihat informasi untuk bergabung dengan pelatihan maupun workshop yang bisa diikuti. Nah, selain itu, di sini saya juga akan berbagi tips atau informasi mengenai bagaimana siasat atau strategi kita atau langkah-langkah awal dalam membangun usaha bimbingan belajar di tengah masa pandemi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah ikut pembelajaran atau kelas saya dari awal sampai saat ini, mungkin sudah berkali-kali mendengar penjelasan tentang materi ini. Namun, akan terus saya ulang agar teman-teman lebih paham dan lebih dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Membuka bisnis les privat menjadi salah satu jenis usaha yang cukup menguntungkan, apalagi tuntutan pendidikan semakin tinggi, sehingga banyak pelajar yang membutuhkan bimbingan tambahan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Meski demikian, mendirikan bisnis privat di masa pandemi mungkin perlu sedikit strategi dan metode yang tepat agar bisa tepat sasaran. Melihat banyaknya penyedia jasa privat membuat tingkat persaingan usaha les privat menjadi cukup tinggi. Meski demikian, prospek bisnis les privat masih menjanjikan. Apalagi jika bisnis jasa yang ditawarkan memiliki konsep yang matang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan atau berbagi beberapa tips mendirikan les privat di masa pandemi. Semoga penjabaran saya ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi teman-teman semua. Agar bisnis les privat yang kalian jalankan dapat efektif dan menguntungkan di masa pandemi, yang perlu diperhatikan ada beberapa tahap. Yang pertama, menentukan konsep sesuai segmentasi pasar yang dituju. Banyaknya program studi membuat kalian harus menentukan mata pelajaran tertentu yang akan dijadikan bahan ajaran les privat. Oleh sebab itu, sebelum membuka les privat atau bimbingan belajar, ada baiknya kamu tentukan terlebih dahulu konsep apa yang ingin dibawa. Pastikan kalian memilih mata pelajaran tertentu atau khusus agar target pasar menjadi lebih jelas. Apakah usaha les privat atau bimbingan belajar yang ingin kamu buka khusus pelajar sekolah dasar, remaja SMP, remaja SMA, atau pekerja? Agar bisa lebih mudah menentukan segmentasi pasar yang dituju, kalian bisa melakukan sedikit riset pasar. Melakukan riset pasar menjadi salah satu langkah wajib yang harus dilakukan sebelum memulai bisnis. Metode riset sendiri bertujuan untuk menentukan segmentasi pasar atau siapa konsumen bisnis yang kalian jalankan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalian bisa menentukan target pasar berdasarkan tingkat pendidikan calon peserta didiknya. Misalnya, konsumen yang berasal dari sekolah dasar tentunya memiliki bahan ajaran yang berbeda dari siswa SMP ataupun SMA. Pendidik bisa lebih fokus mendidik para peserta didik dan memahami betul apa yang ingin disampaikan sehingga proses pembelajaran menjadi efektif. Yang kedua, menentukan cara penyediaan jasa les. Umumnya, les privat atau bimbingan belajar dilakukan secara tatap muka, baik dalam fokus grup kecil yang biasa dilakukan di rumah atau grup besar yang dilaksanakan di ruangan kelas. Namun, melihat kondisi pandemi saat ini,
konsep les tatap muka sepertinya bukan menjadi pilihan yang tepat. Oleh karena itu, kalian perlu mempertimbangkan bisnis les privat secara online. Menyediakan jasa les privat online tentunya akan berbeda dari jasa les privat konvensional, di mana tenaga pengajar dan pelajar hanya akan berkomunikasi dua arah melalui platform online yang tersedia. Melalui teknologi saat ini, peluang untuk membuka bisnis online semakin mudah untuk direalisasikan. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa bisnis online saat ini sudah merambah ke berbagai faktor usaha. Mulai dari toko sampai bimbingan belajar bisa dilakukan secara online karena kecanggihan teknologi yang semakin memadai. Oleh karenanya, membuka usaha les privat online bisa jadi salah satu konsep yang dapat kamu lakukan. Yang ketiga adalah menciptakan brand image. Perlu adanya konsep yang matang sebelum menjalankan bisnis. Bahkan untuk les privat sekalipun, dengan konsep yang matang dan perencanaan yang rapi, kalian bisa menjalankan bisnis dengan lebih nyaman, di mana produk jasa yang ditawarkan tepat sasaran. Namun, membuat sebuah konsep itu tentunya tidak mudah. Kalian harus membangun sebuah brand image agar konsumen mengerti tentang produk yang kalian berikan. Dengan kata lain, konsumen jadi memiliki alasan untuk memilih jasa privat yang kalian jalankan. Yang keempat adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai. Setelah konsep dan perencanaan bisnis sudah matang, langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah mencari sumber daya pengajar yang tepat. Jika berbicara soal sumber daya manusia, maka umumnya kualitas sangat menjamin kelancaran bisnis. Namun pada segi pendidikan, tenaga kerja pembimbing tentunya harus tepat dengan lini ajar yang kalian jalankan. Mencari seorang pembimbing memang tidak mudah, namun kalian bisa mencari kandidat yang memiliki motivasi diri untuk mengajar dan dapat menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik pun bisa lebih nyaman untuk belajar, meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan. Setelah itu, kompetensi menjadi kunci kalian untuk bisa menyediakan jasa dan produk ajaran yang sesuai dengan standar keilmuan saat ini. Agar lebih mudah mencari tenaga kerja pembimbing, kalian bisa mencarinya dari sekolah-sekolah ternama ataupun kampus. Lingkaran alumni juga bisa memudahkan kalian untuk mencari tenaga kerja. Menjalankan bisnis les privat adalah sebuah peluang yang baik sekaligus penuh dengan tantangan. Tidak bisa dipungkiri, seiring berjalannya bisnis akan ada masalah-masalah yang timbul. Salah satunya adalah masalah finansial. Setiap bisnis tentunya memiliki kebutuhan pembiayaan yang tidak sedikit. Perlu adanya adjustment keuangan yang baik agar kelancaran bisnis tidak terhambat. Oleh karena itu, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara agar teman-teman dapat merealisasikan impian atau merealisasikan tujuan dari pendirian bisnis bimbingan belajar ini. Namun mungkin di segmen yang terpisah ya dari video kali ini. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, apa kiat atau trik membuka bisnis bimbingan online? Seperti yang kita ketahui, dewasa ini hampir sebagian besar bisnis dilakukan secara online. Mulai dari toko online, pemesanan tiket online, hingga adanya bimbingan belajar online. Dalam hal bimbingan belajar, telah lama menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kecenderungan masyarakat yang serba online, hal ini juga mempengaruhi beberapa lembaga bimbingan belajar untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut.
Bagi Anda, seorang pemula yang tertarik untuk membuka kursus online atau bimbingan belajar secara online, di sini saya akan bahas lebih jelas lagi bagaimana tips membuka kursus online. Bagi orang yang memiliki kreativitas tinggi, segala sesuatu dapat dijadikan sebagai lahan bisnis. Mulai menawarkan produk hingga layanan jasa. Mulai dari menawarkan produk hingga layanan jasa. Saat ini salah satu bisnis online yang cukup populer serta banyak diminati para netter yang ingin tahu cara menghasilkan uang dari internet adalah membuka kursus secara online. Dalam menjalankan bisnis ini diperlukan adanya keterampilan khusus. Hal ini dikarenakan kursus online merupakan salah satu bisnis yang menawarkan layanan jasa. Bagi Anda yang memiliki kemampuan bahasa asing serta menguasai teknik bisnis online, maka tidak ada salahnya untuk menawarkan kemampuan Anda tersebut untuk memperoleh pendapatan dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, hal penting apa dalam membuka kursus online? Yang pertama, sama dengan membuka kursus reguler atau kursus offline, yaitu menentukan target pasar. Supaya bisnis kursus online Anda dapat berjalan lancar dan lebih maju, hal penting pertama yang harus Anda perhatikan adalah mengenai target pasar. Disarankan bagi Anda untuk menyasar target anak-anak, mulai dari usia sekolah dasar hingga menengah ke atas. Hal ini dikarenakan pada jenjang pendidikan tersebut memerlukan adanya jasa les privat atau bimbingan belajar khusus di luar sekolah. Yang kedua, memiliki pemahaman dalam bidang tertentu. Jika Anda ingin mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam pada suatu bidang, maka Anda dapat membuka kursus secara online yang berhubungan dengan bidang tersebut. Namun, apabila Anda ingin melengkapi dengan jenis materi lain, maka Anda dapat bekerja sama dengan partner lain yang memiliki keahlian bidang tersebut. Kemudian, menentukan konsep. Dengan mengetahui konsep yang akan Anda gunakan dalam menjalankan kursus online, hal ini dapat mempermudah dalam pengembangan usaha Anda tersebut. Selanjutnya adalah melakukan riset pasar. Tips memulai kursus online adalah dengan melakukan riset pasar. Hal ini merupakan salah satu langkah penting yang harus Anda lakukan sebelum menjalankan bisnis apapun. Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa konsumen bisnis kursus online yang Anda jalankan. Selanjutnya, setelah menentukan konsumen yang akan disasar, hal penting lain yang harus Anda perhatikan adalah mengenai pendidik. Pastikan bagaimana caranya supaya peserta didik dapat memahami apa yang Anda sampaikan, tidak semata tentang bisnis saja. Kemudian, ciptakan image yang berbeda. Brand image merupakan salah satu hal penting dalam membuka kursus online. Anda dapat menciptakan image yang berbeda yang tidak dimiliki oleh bisnis sejenis. Untuk menciptakan image yang berbeda, Anda dapat menawarkan program menarik dalam bisnis yang Anda jalankan. Dalam membuka kursus online dengan memanfaatkan internet untuk memperoleh penghasilan, Anda dapat melakukan promosi kepada pihak lain. Promosi ini dapat Anda lakukan baik secara online maupun offline. Untuk promosi offline, Anda dapat menyebarkan pamflet atau menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah untuk mempromosikannya. Membuka bisnis bimbingan belajar atau usaha les privat adalah salah satu dari sekian banyak peluang usaha modal kecil yang jamak dilakoni masyarakat Indonesia. Karena seperti kita ketahui, ada banyak siswa yang butuh bimbingan belajar tambahan untuk memantapkan mata pelajaran di sekolah. Les privat akan membantu mereka dan membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, siswa bisa lebih fokus pada mata pelajaran tertentu yang belum dikuasai. Misalnya, siswa lemah dalam pelajaran matematika, maka ia bisa mengambil les privat matematika. Itulah alasan mengapa banyak orang tua memasukkan anaknya di bimbingan belajar atau les privat. Dan tentu saja ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi mereka yang lulusan pendidikan tertentu atau bahkan mahasiswa. Hal yang paling dibutuhkan dalam bisnis ini adalah penguasaan materi dari kemampuan mengajar. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui bahwa ada berbagai cara yang tadi sudah saya sampaikan, antara lain menentukan konsep usaha les privat, menentukan target pasar, kemudian bisa juga dengan mengajak teman sesama pendidik. Jika Anda membuka usaha les privat mandiri atau bukan franchise, maka Anda bisa mengajak teman-teman yang berminat mengajar untuk bekerja sama. Misalnya, Anda paham pelajaran bahasa Inggris, teman Anda paham pelajaran biologi, matematika, dan lainnya. Dengan demikian, maka dalam satu usaha les privat punya guru yang lengkap. Tidak hanya 1-2 mata pelajaran saja, tetapi bisa melayani semua mata pelajaran. Kemudian, inovasi dalam sistem pembelajaran. Buatlah sistem pembelajaran yang berbeda dari lembaga pendidikan lainnya. Buat sistem pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Dengan sistem pembelajaran yang menyenangkan, maka para siswa akan lebih semangat untuk belajar dan mudah mengerti. Misalnya, melakukan aktivitas belajar mengajar dengan infografis, video interaktif, dan lainnya. Jangan terpaku dengan sistem belajar seperti di sekolah, karena biasanya hal ini membosankan. Pembelajaran dengan menggunakan media interaktif akan membuat siswa lebih tertarik dan mudah mengerti materi. Dengan begitu, pada akhirnya siswa akan semakin tertarik untuk les privat di tempat Anda. Nah, kemudian biaya les privat itu terjangkau. Biaya les privat berpengaruh pada keputusan orang tua dalam memilih tempat bimbingan belajar. Perhatikan kompetitor Anda, bagaimana mereka menerapkan harga les privat mereka. Hitungan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Buatlah harga yang lebih terjangkau, tapi jangan sampai merugikan Anda. Perhitungkan antara modal dan keuntungan yang akan bisa Anda dapatkan. Hitung sebaik mungkin, jangan sampai Anda mengalami kerugian. Berikan promo untuk memikat para konsumen. Misalnya, promo potongan harga beberapa bulan, gratis tes TOEFL, dan lainnya. Untuk pertama kali pembukaan, memang tujuan Anda untuk menarik para konsumen terlebih dahulu. Jika mereka sudah paham kualitas pengajaran Anda, bisa memberikan promosi ke orang lain, dan akhirnya akan semakin banyak yang mendaftar. Di awal memang harus memberikan promo terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, peluang bisnis bimbel skala kecil untuk pemula. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang peluang bisnis bimbingan belajar skala kecil untuk pemula, saya akan memberikan beberapa referensi mengenai usaha-usaha lain di bidang pendidikan yang merupakan peluang usaha yang menghasilkan keuntungan setiap hari. Di zaman yang semakin canggih, berbagai hal dapat dijadikan peluang usaha menjanjikan yang dapat menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah, termasuk di bidang pendidikan. Pasalnya, kebutuhan akan pendidikan akan terus diminati oleh banyak orang. Selain itu, tidak banyak pihak yang terjun ke bisnis pendidikan, tapi lebih memilih menjalankan bisnis di bidang lain seperti kuliner, fashion, atau kosmetik karena dianggap lebih menguntungkan. Padahal kenyataannya, bisnis pendidikan sangat bisa memberikan keuntungan besar.
Seperti diketahui kalau setiap orang, mulai dari anak-anak hingga orang tua, selalu membutuhkan barang atau jasa untuk menambah wawasan dan pengetahuannya, terlebih lagi jika mereka sedang menempuh pendidikan tertentu. Berbagai produk dan layanan pun bisa kalian pilih untuk meraup banyak keuntungan di bisnis pendidikan. Kalian hanya perlu cermat memilih peluang usaha yang tepat agar keuntungan yang dihasilkan dapat maksimal. Nah, bagi kalian yang tertarik membuka usaha di bidang pendidikan tapi masih bingung memilih ide bisnis yang cocok, di sini saya akan memberikan 5 peluang usaha di bidang pendidikan yang dapat hasilkan keuntungan setiap hari. Yang pertama adalah buku. Seperti kita ketahui, buku adalah jendela dunia. Semua orang pasti setuju dengan ungkapan tersebut. Pasalnya, dengan membaca buku, kalian dapat membuka dan memperluas wawasan. Karena itu, buku digunakan sebagai media pembelajaran yang wajib ada dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Bahkan dalam satu mata pelajaran, setiap siswa dapat memiliki lebih dari satu jenis buku. Itulah mengapa menjalankan bisnis buku dapat membuat kalian mendapatkan keuntungan besar. Kalian bisa memilih untuk menjual berbagai aneka jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik, dan lain sebagainya. Hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu menjalin kerjasama dengan penerbit atau distributor untuk memasok buku yang kalian jual di pasaran. Untuk memasarkan buku, kalian dapat membuka toko online di berbagai marketplace maupun di media sosial agar lebih mudah ditemukan oleh banyak orang. Dengan demikian, kalian dapat menjual buku dagangan hingga seluruh Indonesia. Yang kedua adalah menjual alat tulis. Kalian juga dapat memanfaatkan peluang anak sekolah maupun mahasiswa yang membutuhkan alat tulis dengan membuka bisnis alat tulis atau stationery. Bahkan dengan menjual berbagai alat tulis, kalian tak hanya memiliki pelanggan dari pihak pelajar saja loh, tapi juga pekerja kantoran yang selalu membutuhkan alat tulis untuk bekerja. Kalian dapat menjual berbagai kebutuhan alat tulis untuk belajar dan bekerja seperti pensil, penghapus, buku tulis, pulpen, penggaris, dan lainnya. Semakin lengkap produk yang kalian jual, seperti memiliki jenis barang yang bervariasi dari segi merek, kualitas maupun harga, maka akan semakin besar pula minat konsumen yang ingin berbelanja di toko kalian. Kalian bisa membuka toko offline kecil-kecilan di dekat sekolah atau kampus secara berbarengan juga. Kalian dapat membuka toko online agar mendapatkan keuntungan double atau keuntungan berlipat ganda. Yang ketiga adalah seragam sekolah. Untuk menempuh pendidikan di Indonesia, setiap peserta didik mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas diharuskan untuk menggunakan seragam sekolah. Bahkan setiap siswa dan siswi memiliki lebih dari satu seragam sekolah karena digunakan setiap hari. Oleh karena itu, bisnis seragam sekolah bisa menjadi bisnis yang sangat menjanjikan untuk dijalani. Bukan hanya seragam saja loh, kalian juga bisa menjual keperluan sekolah lainnya seperti seragam pramuka, topi, dasi, tas, dan lain sebagainya. Semakin variatif jenis seragam sekolah yang kalian jual, maka semakin tinggi pula peluang bisnis kalian dapat berlangsung lama, karena kalian dapat menyediakan kebutuhan seragam secara lengkap. Yang keempat adalah les privat. Bukan hanya produk di bidang pendidikan yang kalian jalani atau yang bisa kalian jadikan ladang uang, kalian juga bisa membuka bisnis les privat pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika, komputer, dan lain-lain. Pasalnya, banyak sekali pelajar yang membutuhkan pelajaran tambahan di luar jam sekolah untuk menambah ilmu pengetahuannya. Membuka bisnis les privat juga tidak membutuhkan modal yang besar, tapi bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Soalnya, kalian hanya memerlukan pengetahuan yang luas dan waktu yang cukup.
Bisnis pendidikan yang satu ini juga bisa dilakoni oleh mahasiswa yang memang memiliki keahlian di bidang mata pelajaran tertentu. Kalian dapat memulai dengan menawarkan ke kerabat terdekat dan juga memasarkannya melalui internet. Yang kelima adalah peluang usaha bimbel atau kursus. Bimbel atau kursus juga menjadi salah satu peluang usaha di sektor pendidikan yang sangat menjanjikan. Soalnya, bimbel dapat membantu para pelajar untuk memahami materi pelajaran yang dianggap sulit. Dengan begitu, anak-anak yang ikut bimbel diharapkan dapat lebih berprestasi di sekolah. Tak heran kalau banyak orang tua yang rela merogoh kocek ekstra untuk mendaftarkan anaknya di tempat kursus. Selain itu, kini sudah banyak tempat bimbel yang menawarkan bimbingan belajar secara online, terutama di masa pandemi seperti saat ini, dan didukung dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih. Bagi banyak orang tua, memiliki keinginan agar anaknya pintar dan kebutuhan untuk belajar terkadang tidak bisa dipenuhi secara maksimal di sekolah. Dari fakta ini, ada peluang bisnis yang cukup bagus untuk dimanfaatkan dengan membuka bisnis bimbingan belajar. Selain menguntungkan, bimbingan belajar selalu dibutuhkan sampai kapanpun juga. Jika Anda baru memulai bisnis, akan lebih baik untuk membuka bisnis bimbingan belajar untuk skala kecil tersebut terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pekerjaan tetap, maka Anda membutuhkan pegawai, dan tentu saja bisnis bimbingan belajar juga membutuhkan guru les. Hal ini dilakukan agar pekerjaan tetap Anda tidak terganggu. Terlebih lagi, Anda sedang memulai bisnis bimbingan belajar sebagai pemula. Target dari bisnis bimbingan belajar ini tentu saja adalah siswa sekolah dasar hingga siswa sekolah menengah atas. Yang paling penting untuk memulai usaha ini adalah tempat yang cukup luas, yaitu minimal sekitar 120 meter persegi jika memungkinkan. Jika di rumah Anda terdapat ruang kosong, Anda juga bisa memakainya. Jika tidak, maka Anda harus menyewa tempat. Sebagai pendukung, sebaiknya menggunakan kursi yang sudah ada tempat untuk menulis. Kursi semacam ini tidak membutuhkan ruang yang begitu besar, sehingga ruangan bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan siswa. Sekitar sebulan sebelum memulai usaha ini, kalian bisa membuka lowongan untuk pegawai dan guru les. Pegawai dan guru les bisa kalian dapatkan dari mahasiswa yang aktif atau sudah tahap akhir. Biasanya, yang sudah wisuda lebih memilih untuk bekerja di tempat lain. Waktu sebulan sebelum membuka bisnis bimbingan belajar, selain memilih pegawai, kalian bisa memberikan pelatihan sebentar kepada para pegawai tersebut agar tidak canggung menghadapi siswa. Mencari pelanggan adalah hal yang cukup susah, apalagi untuk awal-awal bisnis. Persaingan yang cukup ketat di antara sesama bimbingan belajar juga menjadi salah satu tantangan. Selain itu, banyak orang tua siswa yang lebih memilih memanggil guru privat daripada harus belajar di bimbel. Nah, pegawai dan guru les yang Anda pilih harus melalui seleksi ketat, terutama untuk guru les. Sangat dibutuhkan guru les yang sabar dan memiliki skill mengajar yang baik. Karena menghadapi siswa dari SD hingga siswa SMA, siswa ini cenderung lebih suka bersenang-senang daripada harus belajar. Jika Anda mendapatkan pegawai dan guru les yang mampu berkomunikasi dengan baik, maka siswa akan betah les di bimbel Anda. Sebagai penarik pelanggan, kalian bisa memberikan bonus kepada orang yang memilih tempat kalian. Bonus tersebut bisa bermacam-macam, dari pena, tas, topi, dan lain-lain. Bisa juga dengan memberikan promo-promo khusus untuk biaya les. Selain itu, di setiap jam bimbingan tersebut dapat disisipkan permainan-permainan yang sesuai dengan karakteristik usia siswa agar mereka tidak lekas bosan.
Baik, itu tadi teman-teman 5 pertanyaan yang saya sampaikan untuk saat ini. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar pendidikan atau bagaimana cara mendirikan bimbingan belajar atau seputar bimbingan belajar atau lembaga kursus, teman-teman bisa melakukan atau mengirimkan pertanyaan dengan mengikuti atau dengan bergabung di Telegram. Nanti linknya akan saya berikan atau melalui kolom komentar yang ada di tayangan video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan atau kekeliruan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Terus semangat, terus berusaha dan terus berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum.